Para konco para sedulur, apakah Anda memiliki rekening tabungan nganggur atau dalam waktu 3 hingga 12 bulan rekening Anda tidak ada transaksi baik debit maupun kredit? Nah, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerapkan atau memblokir rekening nganggur atau istilah kerennya disebut rekening dorman, yaitu rekening yang tidak ada transaksi debit maupun kredit dalam jangka waktu 3 hingga 12 bulan. Lantas, apakah kebijakan pemblokiran rekening nganggur atau dorman ini merupakan langkah yang ngawur atau terukur? Kita anggap langkah ini merupakan langkah terukur karena kebijakan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu pencegahan terhadap kejahatan finansial, di mana rekening dorman sering digunakan sebagai rekening zombie untuk aktivitas ilegal. Pemblokiran ini bisa dianggap untuk membantu mencegah celah ini. Yang kedua, efisiensi sistem perbankan. Bank tidak perlu menyimpan dan mengelola rekening pasif yang memakan sumber daya. Yang ketiga, pemutakhiran data nasabah. Langkah ini dinilai untuk mendorong nasabah untuk memperbaharui data dan menyadari pentingnya menjaga rekening aktif. Dan yang keempat, yaitu untuk mengoptimalisasi dana tidur, di mana dana tak bergerak dalam jumlah besar bisa dimobilisasi jika rekening dorman ditangani dengan lebih baik. Misalnya dikembalikan ke pemilik yang sah atau diarahkan ke sektor produktif sesuai dengan regulasi yang adil. Namun para konco, kebijakan pemblokiran rekening dorman ini juga bisa dianggap ngawur jika tidak tepat sasaran yang akan berdampak negatif bagi nasabah. Di antaranya adalah yang pertama, merugikan masyarakat kecil. Banyak masyarakat yang menyimpan dana di rekening sebagai tabungan darurat dan tidak rutin bertransaksi. Mereka bisa tiba-tiba kehilangan akses tanpa peringatan yang cukup. Yang kedua, kurangnya sosialisasi. Jika implementasi kebijakan ini dilakukan tanpa edukasi yang luas, maka masyarakat bisa panik dan justru akan dirugikan. Dan yang ketiga adalah pelanggaran privasi atau hak milik, di mana resiko pemblokiran tanpa dasar hukum yang kuat bisa dianggap sebagai bentuk pengambil alihan hak warga negara atas dana pribadinya. Dan yang keempat, yaitu justru bisa menjadi beban tambahan bagi para perbankan, di mana proses identifikasi, verifikasi ulang, dan pemberitahuan akan menambah beban operasional bank. Nah, itu tadi para konco para sedulur, kebijakan pemblokiran rekening dorman, apakah terukur atau ngawur? Yang pasti, masyarakat kini harus lebih cermat dan jangan sampai masyarakat atau nasabah yang menjadi korban. Pemerintah juga harus berhati-hati dan harus ada edukasi dan sosialisasi publik yang memadai, dan fokus utamanya ingat adalah keamanan sistem keuangan, bukan pengambil alihan dana. Dan yang pasti tujuan mulia dan transparansi harus dilakukan dan disampaikan ke publik agar publik tidak salah mengerti dengan kebijakan ini.